Shalom Youth GKI Pregolan Bunder. Senang sekali saya dapat menyapa kalian minggu ini. Ya, saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Tapi jangan lupa ya untuk mengikuti jadwal ibadah youth dan subscribe channel ini untuk update program-program pemuda lainnya. Walaupun kita belum dapat bertemu secara langsung, yuk tetap stay connect di Instagram ke Pregbun Youth Community Fellowship atau CG Online. Silakan tinggalkan komen untuk menyapa teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Persembahan dapat diberikan melalui via scan QR code atau melalui OVO, GoPay atau transfer BCA. Selamat beribadah teman-teman. Jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menginginkan kita tidak juga meninggalkannya. Selamat beribadah. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi dan semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu, kita dalam kondisi yang fit. Kembali lagi kita diberikan sebuah privilege untuk beribadah kepada kita. Marilah kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Karena Mazmur 84 ayat yang kedua dan Mazmur 34 ayat yang ke-9 berkata demikian, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, dan aku girang karena keselamatan yang datang daripadanya. Marilah kita siapkan hati kita masuki hadirat Tuhan kita. Dan biarlah kita diam dan kita terpaku di dalam hadirat Tuhan, karena kasih-Nya begitu indah membuat kita takjub. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan,
Ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Biarlah dalam rembulan dan cahaya mentari kita memuji nama Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Korintus 5 ayat yang ke-15 dan ke-17 akan menjadi nas pengakuan dosa kita pada minggu ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kasih Allah tidak pernah gagal, teman-teman. Dia tak akan pernah meninggalkan kita, dan janjinya tentang penebusan total akan berlangsung pada waktunya yang indah. Dia menebus kita dari semua pelanggaran kita, lalu membawa kita ke dalam kemuliaan-Nya dengan penuh sukacita. Karena darah-Nya telah tercurah bagi kita. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Barang siapa yang mau bertobat, Yang mau bertobat, dia akan ditebus dan terhapus semua dosa-dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kemurahan hati-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan.
Dan betapa beruntungnya kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang kasih-Nya tidak pernah gagal Tuhan, yang selalu menebus kami, yang selalu memberikan kami kemuliaan. Berilah kami hati ya Tuhan, untuk selalu terfokus kepadamu Tuhan, dan juga menghidupi seluruh firman-Mu dalam setiap momen kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami, terimalah doa kami Tuhan. Terimalah seluruh hidup kami. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang bertobat ditebus, terhapus dosanya. Mazmur 111 ayat yang ke-10 berkata demikian. Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Hidup kita adalah sebuah perjalanan dengan Tuhan sebagai gembala kita. Oleh karena itu hikmat yang utama dan yang terutama adalah bagaimana kita mencari hadirat, kita mencari tuntunannya dalam kehidupan kita. Karena tanpa Dia, kita bukanlah apa-apa. Marilah kita memberikan segenap hati kita memberikan segenap kehidupan kita sebagai bejana yang siap untuk dibentuk oleh rencana dan juga tangan-Nya. Karena kekuatan kami Tuhan, hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Dan ketenangan kami Tuhan, kami temukan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Biarlah kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan dan rasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Teman-teman sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mempersilahkan Allah Roh Kudus untuk bekerja ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami tidak berhenti sampai kepada dua hal itu, hanya membaca dan mengerti, tetapi biarlah kami diarahkan dan dituntun untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjalankan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi kehendak Tuhan atas diri kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema pada hari ini, How to get wisdom. Terkait dengan tema ini, kita akan bersama-sama membaca Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Amsal pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan 9. Saya akan membacakan bagian ini, mari kita simak bersama-sama. Amsal 4 ayat 5 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat
apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mau merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita bersama. Haleluya. Teman-teman sekalian, sebelum kita bersama-sama menjawab, karena tema kita hari ini adalah sebuah pertanyaan, how to get wisdom. Bagaimana mendapatkan hikmat? Sebelum kita bersama-sama mendapatkan jawaban atas tema ini, kita akan mencoba melihat secara struktur sederhana gitu ya, dari apa yang saya baca, saya dapatkan. Setidaknya ada dua hal yang akan menjadi perhatian kita terkait ayat 5 sampai dengan 9. Mari kita perhatikan struktur yang pertama itu, saya berikan satu judul kecil, yaitu tentang keuntungan ketika kita memiliki hikmat. Keuntungan seseorang ketika memiliki hikmat. Di ayat manakah itu? Saya mencatat ada di ayat 6, 8, dan 9. Nah, khusus untuk melihat struktur ini, saya ingin menggunakan versi bahasa Indonesia sehari-hari, teman-teman. Nah, di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 6, 8, dan 9, itu seperti tertera ini. Hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu. Cintailah dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Ayat 8, junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Rangkullah dia, maka ia akan mendatangkan kehormatan kepadamu. Ia akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkotamu. Paling tidak ada 4 kata maka sebagai indikasi bahwa ketika kita memiliki hikmat, maka akan ada sesuatu yang mengikutinya. Kalau dirumuskan atau disimpulkan secara sederhana, setidaknya ketika kita memiliki hikmat itu, teman-teman, kita akan mendapatkan satu jaminan keamanan dalam hidup ini. Bukan cuma jaminan keamanan, tetapi ada kemuliaan itu yang akan melingkupi kita. Dua hal ini bukankah cukup untuk kita nikmati menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Nah, kemudian itu tadi ayat 6, 8, 9. Nah, untuk ayat 5 dan 7, seperti apakah penjelasannya? Mari kita lihat. Ayat 5 dan 7 masih dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Disebutkan di sana, jadilah bijaksana dan cerdas gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya. Ayat yang ketujuh dituliskan, hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Dilanjutkan lagi, apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusaha untuk mendapatkan pengertian. Kalimat ini cukup bisa mudah kita mengerti, dan kalau dikerucutkan, maka penjelasan ayat 5 dan 7 itu adalah, saya tuliskan di sini, karena itu dalam hidup ini pesan utamanya apa? Ayo prioritaskanlah hikmat. Nah, sekali lagi ayat 5 sampai dengan ayat 9 itu memuat dua hal itu, teman-teman. Yang pertama adalah nih loh, keuntungannya kalau kita punya hikmat. Lalu yang kedua, karena hikmat itu memberikan keuntungan, ayo kita kejar hikmat itu. Kita harus punya hikmat itu. Nah, sekarang karena kita sudah melihat struktur ini, lalu pertanyaan yang terkait dengan tema how to get wisdom. Lalu gimana caraku untuk mendapatkan hikmat? Nah, meskipun di dalam bacaan tadi kita hanya diberikan bacaan dari ayat 5 sampai 9, tapi saya tetap akan memaparkan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena
justru di ayat 1 sampai 4 ini akan menjadi jawaban bagi tema kita. Nah, karena itu mari kita lihat bahwa sebenarnya kalau ditanyakan secara umum, how to get wisdom? Nah, orang Kristen pasti tahu. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Allah. Nah, salah satu sumber yang kita bisa baca adalah di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Mari kita lihat bersama-sama. Amsal 9 ayat 10 ini juga senada sebenarnya dengan Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 biasanya lebih populer gitu ya. Tapi Amsal 9 ayat yang ke-10 ini akan lebih mengerucut kepada bahasan kita nanti untuk menjawab tema terkait ayat 1 sampai 4. Nah, kita baca sama-sama Amsal 9 ayat 10. Dikatakan di sana bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau ditanyain bagaimana cara kita mendapatkan hikmat dari ayat ini, sebenarnya udah nemu gitu ya secara definisi. Secara definisi gimana ya supaya aku ini punya hikmat? Oh, Amsal 9 ayat 10 sudah ngomong kok. Ngomongnya apa? Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Nah, oke, secara definisi kita sudah beres. Tapi takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Apa sebenarnya jabaran takut akan Tuhan? Nah, untuk menjawab ini teman-teman, karena takut akan Tuhan itu memiliki makna yang sangat banyak, dan bersyukur pagi ini kita dibatasi dalam konteks Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai keempat aja. Kalau bisa kita baca semua gitu ya, saya harap teman-teman di rumah bisa membaca ini. Nah, sekarang mari kita lihat. Di slide berikutnya ini saya menuliskan di sana begini. Takut akan Tuhan kalau di dalam bahasa Amsal 4 ayat 1 sampai 4 itu sebenarnya diterjemahkan seperti apa? Saya perlu menuliskan ini teman-teman karena dalam pengertian yang lain, misalnya dalam konteks perikop bacaan yang lain, takut akan Tuhan itu akan mendapatkan penjelasannya sendiri-sendiri gitu. Nah, pagi ini kita fokus Amsal 4 ayat 1 sampai 4 itu harus diterjemahkan apa terkait dengan makna takut akan Tuhan. Perhatikan sudah saya tuliskan di sana, masih di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hai anak-anak, dengarlah nasihat ayahmu. Perhatikanlah itu maka engkau akan menjadi arif. Yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya. Ketika aku masih kecil, anak tunggal orang tuaku, aku diajar oleh ayahku. Ia berkata, ingatlah akan nasihat-nasihatku, janganlah sekali-kali kau melupakannya. Jalankanlah petunjuk-petunjukku, supaya hidupmu bahagia. Nah, yang bagian ini saya membacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita juga bisa lebih mengerti secara sederhana gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mari kita lihat dari 4 ayat ini saya menemukan ada 3 poin yang hari ini harus kita masing-masing harus notice gitu ya dengan bagian ini. Yang pertama, takut akan Tuhan itu apa sih? Takut akan Tuhan itu adalah tentang kesadaran seseorang akan panggilan Tuhan. Perhatikan saya garis bawahi di situ dengan warna yang berbeda. Takut akan Tuhan itu bicara tentang kesadaran seseorang tentang panggilan Tuhan untuk apa? Untuk memenuhi tanggung jawab sesuai peran dan posisinya. Nah, di ayat yang pertama itu disebutkan di sana, hai anak-anak. Apakah ayat ini hanya berbicara tentang peran anak? Tidak. Kalau kita melihat secara keseluruhan, ini adalah tentang peran keluarga sebenarnya. Tapi karena sebagian besar dari kita adalah anak-anak gitu ya dalam keluarga kita, mungkin ada sedikit yang sudah menjadi orang tua, tapi saya ingin memfokuskan itu. Bahwa kita sebagai anak-anak memiliki panggilan. Nah, ketika kita konsisten kepada panggilan Allah itu, sebenarnya ini menjadi cara kita untuk menunjukkan bahwa aku adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nah,
Kemudian terkait dengan ini, jadi ayat 1 itu berbicara tentang peran dan posisi kita sebagai anak di dalam keluarga. Tuhan mau kita menunjukkan rasa takut akan Tuhan itu dalam hal apa? Ketika kita menjalani peran kita. Peran kita, posisi kita sebagai anak. Secara gamblang peran dan posisi itu seperti apa? Keluaran pasal 20 ayat 12. Ulangan 5 ayat 16. Matius 15 ayat 4. Pasal 19 ayat 19. Surat Matius, kitab Matius. Markus 7 ayat 10. Pasal 10 ayat 19. Lukas 18 ayat 20. Efesus 6 ayat 2. Semua ayat-ayat yang saya tuliskan di situ memberikan pesan yang sama, teman-teman. Pesannya apa? Pesannya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalimat ini tidak sederhana, teman-teman. Ini adalah sebuah panggilan Allah. Allah mau kita hidup takut akan Dia. Sesuai dengan konteks ini dengan cara apa? Dengan cara ketika kita sungguh-sungguh menghormati orang tua kita. Bagaimana dengan pertanyaan loh, orang tuaku sendiri tidak punya kehidupan yang baik loh. Itu bukan ranah kita. Panggilan kita adalah mempercayai bahwa orang tua kita meskipun mereka di dalam segala dinamika kehidupannya ternyata mereka tidak sempurna, mereka adalah orang tua yang dikaruniakan Tuhan kepada kita tanpa kita bisa memilih. Tidak ada seorang anak yang bisa memilih orang tuanya akan seperti apa. Dan itu artinya berada di dalam kedaulatan Allah. Allah lah yang memilihkan orang tua bagi kita. Dan panggilan kita sebagai wujud aku takut akan Tuhan adalah menghormati mereka. Tetap respek kepada mereka. Tetap melihat bahwa mereka adalah orang tua terbaik yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kenapa kita harus memandang orang tua kita yang terbaik? Karena kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Dia tidak pernah mengaruniakan sesuatu yang tidak baik. Itu akan melawan sifat dan karakternya. Jadi mari kita fokus. Takut akan Tuhan berarti aku fokus. Sekalipun orang tuaku tidak sempurna, sekalipun orang tuaku mengecewakan aku, sekalipun orang tuaku ada banyak kali tidak sepemikiran dan sependapat, panggilan hidupku adalah tetap menjaga rasa respek kepada mereka. Nah, itu adalah definisi takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, seperti tadi kita baca di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, berarti kita apa? Kita akan get wisdom, to get wisdom, mendapatkan hikmat itu. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Sekarang kita akan melihat yang kedua. Takut akan Tuhan sebagai sumber kita untuk memperoleh hikmat, sesuai dengan konteks Amsal pasal yang keempat ini, itu apa artinya? Takut akan Tuhan itu artinya, kalau yang pertama tadi adalah tentang kesadaran kita akan panggilan Tuhan untuk memenuhi tanggung jawab sesuai peran dan posisi kita, khususnya kita sebagai anak. Yang kedua, takut akan Tuhan itu adalah tentang kepekaan. Kepekaan terhadap apa? Kepekaan terhadap Tuhan itu menyatakan dirinya dalam bentuk apa dalam keluargaku. Jadi Tuhan ingin kita takut akan Dia saat kita peka. Peka tentang pernyataan diri Tuhan, kehadiran Tuhan dengan berbagai bentuknya di dalam keluarga kita. Nah, kita bersyukur karena ayat 1 sampai 4 itu memberikan satu clue dengan beberapa kata gitu ya. Satu clue yang sangat jelas, yaitu ayat 1 sampai 4 itu pernyataan diri Tuhan dinyatakan dalam berbagai bentuk. Paling tidak ada 3. Bentuknya yang pertama adalah nasihat. Yang kedua adalah petunjuk. Dan yang ketiga adalah pengajaran. Jadi kita bersama-sama akan dibawa ini teman-teman. Kalau aku ingin memiliki hikmat, aku harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bentuknya seperti apa? Amsal 4 ayat 1 sampai 4 mengajarkan kepada kita bentuk yang ingin kita peka, yaitu apa? Nasihat, pengajaran,
dan petunjuk. Nah, dari manakah nasihat, pengajaran, dan petunjuk ini kita dapat? Paling lazim itu memang dari orang tua kita. Nah, perhatikan teman-teman, sekarang kita mulai mengerti. Seandainya pun teman-teman, orang tua kita bukan orang tua yang sempurna. Kadang keteladanan mereka itu menyakitkan kita malahan. Tapi Tuhan mau, yang penting kamu fokus takut akan Tuhan. Kadang-kadang orang tua kita hanya mampu memberikan nasihat, hanya mampu memberikan petunjuk, hanya mampu memberikan pengajaran, tapi mungkin tidak semua yang dinasihatkan, diajarkan, ditunjukkan itu dilakukan. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mendoakan supaya orang tua kita makin hari juga dimampukan untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi bagian kita fokus kepada 3 poin itu. Kalau ada nasihat diberikan, kalau ada petunjuk yang dinyatakan, kalau ada pengajaran yang sedang ditekankan kepada kita, jangan pernah abaikan itu. Ketika kita fokus kepada 3 poin itu, sebenarnya kita sedang menimba dari sumber yang sangat baik yang akan membuat kita memiliki wisdom itu. Saya harap sampai di sini teman-teman cukup paham kenapa di dalam kehidupan keluarga kita tetap harus memperhatikan ketika ada nasihat, ada peraturan, ada instruksi, ada pengajaran. Kenapa anak-anak Tuhan tetap diminta untuk taat? Sebenarnya bukan sebuah aturan yang menyiksa. Itu adalah sebuah kesempatan sebenarnya. Kesempatan supaya kita mendapatkan wisdom atau hikmat itu. Sepulang dari sini saya berharap bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi gelisah ketika harus mentaati berbagai nasihat. Meskipun nasihat itu selalu tidak menyenangkan, ke sebagian besar kan gitu ya. Nasihat, pengajaran, aturan-aturan itu tidak nyaman. Tapi sekarang kita punya sikap yang berbeda. Aku memilih untuk fokus dan taat kepada semuanya. Karena apa? Itu adalah kesempatanku untuk mendapatkan hikmat. Nah, itu yang kedua teman-teman. Sekarang kita melihat yang ketiga, ada 3 poin ya. Jadi yang pertama saya ulang lagi, takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan adalah tentang kesadaran seseorang akan panggilan Tuhan untuk memenuhi tanggung jawab sesuai peran dan posisinya. Gitu ya. Posisi kita sebagai anak. Yang kedua, takut akan Tuhan itu tentang kepekaan terhadap Tuhan yang menyatakan dirinya dalam dinamika keluarga kita. Pernyataan diri Tuhan dalam bentuk nasihat, petunjuk, dan pengajaran, khususnya yang diberikan orang tua. Sekarang yang ketiga, takut akan Tuhan itu adalah tentang praktek iman seorang anak dalam keluarga. Nah, ini penggabungan poin pertama dan kedua teman-teman. Sebagai seorang anak dalam keluarga, kita harus, kalau tadi itu ada nasihat, ada petunjuk, ada pengajaran, tugas kita adalah mengkristalkan itu. Jadi baik itu nasihat, petunjuk, pengajaran yang kita terima, kita masukkan di dalam diri kita, itu harus dikristalkan menjadi sebuah formulasi yang saya sebut dengan life values. Menjadi sebuah nilai kehidupan. Semua yang baik itu kita serap, kemudian menjadi sebuah nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar prinsip, tetapi sesuatu yang baik yang kemudian kita aplikasikan, kita jalankan sebagai sebuah kebiasaan dan pembiasaan. Kalau nilai hidup yang baik dari nasihat-nasihat itu dengan hati yang takut akan Tuhan, menyadari bahwa saya adalah anak, saya harus mengerjakan panggilan saya sebagai seorang anak, turutin nasihat, aturan, pengajaran, lalu kita biasakan itu, kita lakukan sebagai sebuah kebiasaan dan pembiasaan, yang akhirnya karena itu adalah life values, nilai kehidupan, maka membentuk kita dengan karakter tersebut. Nah, dengan karakter tersebut maka kita akan terus jalani kehidupan ini, terutama di dalam keluarga kita.
Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat disebutkan di sana bahwa peran kita sebagai anak, kemudian ajaran yang kita terima tidak cukup. Tidak cukup apa? Itu tidak cukup hanya kita ketahui. Ayat 1 sampai keempat disebutkan, dengarkanlah, perhatikanlah, jangan remehkan, jangan lupakan. Dan berikutnya apa? Supaya kita tidak cuma mendengar, supaya kita tidak cuma memperhatikan, dan jangan sampai meremehkan, supaya kita tidak melupakan. Firman Tuhan meminta apa? Lakukanlah itu. Ini yang menjadi dasar kenapa semua yang kita dengar yang baik, itu harus menjadi sebuah kebiasaan kita. Menjadi pembiasaan, menjadi sebuah kristal life values, nilai kehidupan. Dan itu akan membentuk kita dengan karakter tertentu, dan tentu saja ini adalah karakter yang berkualitas. Nah sekarang teman-teman, kalau kita sudah memiliki semua itu, kalau dalam istilah dalam dunia pendidikan, berarti kita punya tanggung jawab untuk apa? Mengkristalkan semua yang kita dengar, yang kita pelajari dalam keluarga itu, baik secara kognitif itu berbicara soal head gitu ya, yang kita ketahui, kemudian merambah kepada ranah afektif. Afektif itu berarti heart. Ada kesadaran, oh ini sesuatu yang benar, aku menyadari bahwa ini baik. Setelah itu apa? Ranah berikutnya adalah ranah psikomotorik. Ini yang harus aku lakukan. Jadi head, heart, dan hand. Ini yang harus aku lakukan di dalam kehidupanku. Lah kalau ini terjadi teman-teman, kita akan punya satu perilaku yang sangat berkualitas. Cara berpikir kita, cara kita merasakan kepekaan kita, perilaku kita, semuanya teruji di situ. Teruji dengan kualitas yang baik. Jadi kalau kita sudah mampu dalam keluarga kita membiasakan hal sedemikian, lalu kemudian kita keluar. Keluar itu misalnya dalam pergumulan di sekolah, dalam pergumulan di kampus sebagai seorang siswa atau mahasiswa, dalam pergumulan di kantor, di tempat kerja. Apalagi yang kita takutkan kalau kita sudah punya life value seperti ini. Ketika kita keluar di lingkungan berikutnya, kita harus mengambil keputusan. Banyak keputusan yang harus kita ambil. Kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang mungkin sulit. Tapi bukankah wisdom itu sudah kita terima? Wisdom itu sudah kita dapat. Kita terbiasa dengan hal-hal yang bukan cuma kita tahu tentang takut akan Allah, tapi kita menjalani hidup takut akan Allah itu. Dan itu akan menjadi modal besar saat kita menghadapi pergumulan. Harus memilih, entahkah itu hanya sekedar memilih hari ini pakai baju apa, hari ini makan apa gitu ya. Sampai kemudian harus memilih teman hidup misalnya, harus memilih tempat bekerja, dan berbagai macam pilihan-pilihan yang sulit. Kalau ini sudah mengkristal teman-teman, kita sudah punya saringannya, kita sudah punya modal. Sehingga seperti yang saya tuliskan, ketika merenungkan bagian ini, saya tiba-tiba bisa membuat quote gitu ya teman-teman ya. Quote-nya itu begini, takut akan Tuhan adalah modal utama untuk menjalankan kehidupan dengan beraneka macam pilihan, mulai dari yang termudah hingga tersusah sekalipun. Dan quote ini sebenarnya saya terinspirasi oleh Mazmur 25 ayat 12. Dikatakan di sana, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi siapapun orang yang takut akan Tuhan, kalimat berikutnya apa? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Apakah teman-teman saat ini sedang di dalam pergumulan karena berada dalam satu pilihan yang sulit? Menghadapi pilihan yang sulit sangat butuh hikmat. Dan hikmat itu bisa didapatkan kok teman-teman. Kesempatan yang indah saat kita berada dengan keluarga kita masing-masing. Waktu di rumah sangat panjang, terutama di masa pandemi.
Kenapa kita tidak manfaatkan untuk menjalankan 3 poin ini? Mari kembali menyadari panggilan kita sebagai anak. Lakukan peran kita. Tunjukkan sikap-sikap hormat kepada Tuhan dengan cara menghormati orang-orang di sekeliling kita, di rumah kita. Mari kita juga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Melatih kepekaan kita. Setiap ada nasihat, ada input, ada kritik, bahkan kalau semuanya itu baik, biarlah itu tidak kita remehkan. Mari kita taati. Karena di poin yang ketiga yang tadi kita bahas, saat itu kita taati, kita ambil sari-sari yang baik dan kita kristalkan di dalam hidup ini. Itu akan menjadi praktek iman dan sekaligus menjadi modal besar bagi kita untuk akhirnya memiliki life values, memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan. Dan bukankah itu adalah modal besar untuk memiliki hikmat, dan hikmat itulah yang akan menuntun kita menjalani dinamika kehidupan dengan berbagai pilihan yang ada. Selamat menimba hikmat dari setiap kehidupan, dinamika keluarga kita. Selamat menimba hikmat dengan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari teman-teman kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari, kehidupan masing-masing. Saya berikan waktu sejenak untuk merenungkannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang tersedia dengan luar biasa bagi kami. Kami semua adalah orang-orang yang membutuhkan hikmat di dalam menjalani dinamika kehidupan kami. Ada begitu banyak masalah yang kami hadapi. Ada begitu banyak pilihan yang harus kami segera putuskan. Mana yang harus kami tentukan untuk dipilih. Dan kiranya Engkau menolong kami Tuhan, supaya dalam setiap hal itu, kami sungguh mendasari diri kami dengan takut akan Tuhan. Tolonglah untuk mempertajam kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjalankan peran kami, panggilan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami untuk tidak mengabaikan setiap kebenaran, setiap pengajaran, setiap nasihat, petunjuk yang benar, yang sepadan dengan firman-Mu. Tolong kami untuk tidak mengabaikan itu, supaya kami memakainya untuk menjadi sumber ketika kami harus mengambil keputusan dan juga diperhadapkan kepada berbagai pilihan. Tolonglah kami untuk mengkristalkan apa yang sudah kami dengar melalui pengajaran, nasihat, dan juga petunjuk yang semuanya berasal dari firman Tuhan, supaya itu menjadi sebuah kebiasaan kami menjalani kebenaran, dan akhirnya kami memiliki life values, nilai-nilai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, dengan keyakinan bahwa Engkau beserta kami untuk menjalani proses ini, saat ini pun kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap dinamika kehidupan, khususnya di negeri kami, terkait dengan kondisi pandemi yang belum berakhir, bahkan semakin merajalela di mana-mana, situasi yang sangat menakutkan buat kami semua. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk terus hadir, untuk terus menjadi sumber kekuatan kami semua. Sehingga yang kami mohonkan adalah agar pemulihan di dalam segala aspek terkait dengan dampak pandemi ini segera terjadi. Kami sungguh yakin Tuhan akan kekuatan-Mu. Kami sungguh yakin akan kedaulatan-Mu. Karena itu kami menyerahkan kondisi negara kami, khususnya kondisi masyarakat di sekitar kami. Sembari tolonglah kami juga untuk bertanggung jawab, mengambil bagian untuk pemulihan kondisi ini melalui peran kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk uji klinis dan juga pelaksanaan vaksin yang masih terus dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh bidang-bidang kesehatan yang terkait dengan hal ini.
Biarlah Tuhan sertai, supaya baik uji klinis ataupun pelaksanaan semuanya sungguh dijalankan dengan satu tujuan, supaya negara kami ini terlepas dari bencana pandemi COVID-19 ini. Supaya negara kami ini tertolong dengan cara-cara yang dipikirkan oleh pemerintah. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan atas semua proses ini. Kami juga ingin berdoa menyerahkan untuk jemaat di dalam pergumulan masing-masing. Setiap kami memiliki pergumulan dan kami percaya bahwa di dalam pergumulan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir dengan berbagai macam cara untuk menolong kami. Karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, untuk memiliki hati yang percaya kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam segala situasi. Jauhkanlah kami Tuhan dari sikap-sikap mencari solusi sendiri, sikap-sikap yang mencoba untuk memikirkan langkah-langkah sendiri tanpa melibatkan Engkau. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hati yang sungguh tunduk, sungguh mengandalkan Engkau di dalam segala pergumulan. Baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, apapun itu Tuhan, bahkan pergumulan di dalam setiap keluarga, Tuhan kiranya Engkau menjadi andalan kami. Kami percaya Engkau akan campur tangan karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kurang dari sempurna. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya. Karena itu kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat, kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nas persembahan kita diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita berikan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku. Kau beri hidup bahagia abadi. Mari teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kita berikan persembahan kita melalui QR Code maupun rekening yang sudah tertera di layar kaca berikut ini. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan juga rahmat-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan, untuk perlebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan tangan-tangan yang akan mengelolanya. Dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hendaklah kita senantiasa menjaga perbuatan dan sikap hidup kita sebagai para pelaku firman, untuk memuliakan nama-Nya, memperlebar kerajaan-Nya di bumi ini. Tuhan Allah kita senantiasa memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, dan di dalam Dia tidak ada satu hal pun yang mustahil untuk kita lakukan. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see and what I hear. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, I believe in you, and I believe in you. I believe
believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tentu kita tidak akan mungkin melangkah sendiri. Kita bersama-sama memohon dan menengadah kepada Allah untuk mengaruniakan berkat-Nya bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah di dalam setelah ibadah ini, tetapi jangan lupa bahwa kita tidak pernah berpisah di dalam kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah berkat Tuhan yang telah kita dapatkan, kita tetap beriman bahwa Tuhan beserta dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pregolan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregun, supaya kita bisa diberkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregun Podcast
Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyutcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbunyut Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbunyut Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbunyut Community, happy Sunday! Prekbunyut Community.